Pemerintah Amerika Serikat saat ini dihadapkan pada krisis multidimensi yang sangat pelik, berawal dari menumpuknya persoalan hutang dalam jumlah tak terkendali hingga menembus angka 34 triliun dolar. Entah bagaimana cara Amerika untuk dapat keluar dari masalah besar ini. Seperti diketahui jumlah pangkalan militer Amerika sebanyak 750 yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Apa yang mereka lakukan dengan kehadiran pangkalan militer ini pada umumnya hanyalah menghamburkan uang untuk tujuan menggulingkan pemerintah negara lain yang tidak mereka sukai di atas label demokrasi. Hal ini telah terjadi di Irak, Libya, Suriah, Afghanistan, Venezuela dan masih banyak lagi. Pada tahun 2013 yang lalu seorang senator Amerika John McCain mengakui mereka sedang berupaya menggulingkan rezim pemerintahan otoritarian di Ukraina. Terakhir mereka juga melakukan upaya yang sama terhadap Rusia dan Sudan. Mereka biasanya akan menempatkan pemerintahan proksi setelah pergantian rezim dengan menempatkan pangkalan militer di sana. Ini bukanlah bentuk imperialisme kekaisaran di masa lampau, tapi hal ini persis seperti apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi pada masa kejayaannya. Hal lain yang menjadi faktor pemicu kejatuhan Romawi pada saat itu adalah kejatuhan nilai mata uang, sama persis halnya yang dialami oleh Amerika saat ini. Betapa boros dan korupnya para penguasa Romawi dalam penggunaan anggaran dan ekspansi militer skala besar di masa itu. Mereka mencetak koin dengan mengurangi kadar emas dan perak di dalamnya karena tidak cukupnya sumber daya kekayaan negara atas komoditas emas dan perak guna membiayai kebutuhan Kekaisaran Romawi yang sangat besar. Hal ini memicu inflasi, kenaikan harga-harga kebutuhan rakyat dan kejatuhan nilai mata uang Romawi. Masalah seperti ini tidak terdengar asing bukan? Karena pada saat ini begitu gencarnya pemberitaan soal Amerika yang tengah berkutat pada masalah yang persis sama, bahkan lebih parahnya saat ini mata uang dolar Amerika tanpa lindung nilai emas dan perak sepeser pun, melainkan hanya didukung oleh kekuatan besaran hutang serta pangkalan militer yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Bagi Amerika yang lebih penting adalah mengeruk kekayaan energi negara proksi di bawah kendali mereka dan menggunakan mata uang US dollar dalam bertransaksi perdagangan internasional minyak bumi dan energi lainnya. Telah terjadi fenomena belakangan ini di mana banyak sekali ramalan akan segera jatuhnya hegemoni imperialisme barat yang dimotori oleh Amerika Serikat. Peristiwa bersejarah ini bakal terjadi dimulai dengan obrolan dari mulut ke mulut dari masyarakat kawasan Timur Tengah, di mana saat ini hampir semua orang di sana membicarakannya dan telah menjadi isu hangat sampai kawasan Teluk Persia. Namun cerita ini belum begitu menjadi sorotan media barat karena banyaknya pengalihan topik berita lain yang juga tak kalah menarik di dunia barat terutama Amerika. Seperti kita ketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh bangsa Amerika hingga saat ini sama persis kejadian menjelang jatuhnya hegemoni kejayaan imperialisme Romawi di peradaban yang lalu. Semua tanda-tandanya sangatlah jelas bahwa Amerika berada dalam masalah besar ekonomi. Saat ini apa yang terjadi di Saudi dan Cina yang telah mengirimkan sinyalnya melalui Washington, namun administrasi pemerintahan Joe Biden saat ini mengabaikannya dan tidak mau berkomentar soal ini. Studi dan penelitian menunjukkan kejatuhan Kekaisaran Romawi dipicu oleh ekspansi kekuatan militer secara besar-besaran untuk memuaskan nafsu hegemoni mereka untuk mendominasi dunia berlanjut dengan pengeluaran dan hutang besar-besaran dalam membiayai ekspansi kekuatan militer ini. Hutang yang kian menumpuk ini kemudian menjadi gulungan spiral dan menyedot semua sumber daya yang ada dan mereka terbelit masalah pelik ini tanpa ada jalan keluar. Minggu lalu berita kejutan datang secara tiba-tiba dari Saudi Arabia atas Joe Biden dan negara barat lainnya dengan mengumumkan pemangkasan produksi minyak dari keseluruhan negara OPEC secara signifikan sebesar 1,5 juta barel per hari hingga akhir tahun nanti. Hal ini telah membuat harga minyak di pasaran dunia melonjak tajam hingga 6% lebih di atas $80 per barel. Yang terjadi kemudian adalah ancaman Biden terhadap Saudi yang mengancam akan memberikan konsekuensi yang berat kepada Saudi. Semua menduga-duga apakah Amerika akan menarik pangkalan militernya, atau entah berupa sanksi apa lagi. Pangeran Saudi MBS justru meresponnya dengan sangat santai mengatakan bahwa selama ini Amerika telah dilayani dengan sangat baik oleh Saudi, tapi saat ini kami sudah tidak peduli dengan segala bentuk ancaman Amerika. Kejutan apakah gerangan ini? Di balik semua itu ternyata secara diam-diam Saudi telah menjalin kesepakatan dagang dengan Rusia dan Cina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permainan ini telah berakhir bagi Amerika.
Maka ke depannya mata dunia akan menyaksikan hal yang sangat berbeda dari masa lalu, karena Saudi telah berpaling dari Amerika. Melihat gelagat ini serta-merta Presiden Biden meladeni dengan ancaman barunya dengan mengatakan, kita tidak akan lagi menjual banyak senjata kepada Saudi dan mereka akan segera menanggung akibatnya. Namun apa mau dikata, tidak butuh waktu lama, tiba-tiba muncul pemberitaan, kunjungan mendadak Biden ke Saudi Arabia. Ini adalah situasi genting bagi Amerika karena Amerika sangat butuh minyak murah secepatnya dari Saudi. Biden berkunjung dengan mencium tangan putra mahkota Saudi MBS. Wow, ini adalah kejadian yang langka yang sangat memalukan bagi Amerika. Bahkan awak media yang meliput ikut mencemooh Biden atas kejadian ini. Presiden negara, superpower, telah mempermalukan Amerika di depan delegasi resmi putra mahkota Saudi. Sungguh luar biasa. Maka semakin terlihat jelas sudah betapa tergantungnya Amerika akan minyak dari Saudi. Sedianya hubungan ini adalah mutual benefit. Saling menguntungkan antara pihak yang butuh minyak dan butuh hadirnya pangkalan militer Amerika yang konon katanya bertujuan menstabilkan kawasan Teluk dan Timur Tengah dari konflik perpecahan bersenjata. Namun dunia akan menyaksikan bersama mulai saat ini dan ke depannya situasi geopolitik akan berubah total dengan terbentuknya aliansi Saudi tanpa keterlibatan Amerika. Apa arti dari semua ini bagi Amerika? Ini akan menjadi neraka bagi Amerika yang akan kehilangan banyak uang dan bisnis petrodolar yang selama hampir 1 abad terjalin sebagai sumber pendanaan penting. Amerika akan membelanjakan uang lebih banyak bagi pembelian minyak untuk membiayai kebutuhan domestik dan persenjataan pangkalan militernya yang begitu besar. Pastinya konsumen Amerika juga akan sangat terpukul, karena tagihan rumah tangga akan bahan bakar, energi dan pemanas merangkak naik dengan seketika. Perlu diingat bahwa selain mitra dagang utama, Saudi juga adalah investor strategis bagi Amerika. Selain berinvestasi di surat hutang Amerika, Saudi juga mempunyai investasi yang sangat besar di sejumlah perusahaan multinasional berbendera Amerika. Bila Saudi menarik dana secara besar-besaran maka perekonomian Amerika akan terguncang seketika. Hal ini terlihat jelas dari tingginya angka inflasi di Amerika belakangan ini. Belakangan Saudi terlihat makin menjauhkan diri dari Amerika dan juga semakin aktif menjual surat hutang Amerika di mana Saudi merupakan pemegang terbesar porsi surat hutang ini selama puluhan tahun. Surat hutang merupakan instrumen terbesar sumber pendanaan anggaran belanja pemerintah Amerika, yang membiayai jaminan kesejahteraan sosial warga, kesehatan, pendidikan serta infrastruktur peralatan dan pangkalan militer dan itu mencakup hampir semuanya. Dengan melepas surat hutang dalam jumlah besar ini makin menekan harga obligasi dan menaikkan suku bunga dan akhirnya pemerintah Amerika harus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi kepada pembeli lainnya. Ini juga meningkatkan resiko investasi di Amerika dan memicu laju inflasi tinggi dan naiknya tarif pajak seperti yang sedang terjadi saat ini. Bahkan hal ini lebih jauh dapat membawa Amerika kepada jurang resesi yang dalam bahkan menuju depresi ekonomi. Pada saat yang sama, Rusia, China dan Saudi masih terus secara aktif membuang surat hutang Amerika di pasaran. Jika mereka tidak mau lagi membiayai Amerika, lalu siapa lagi yang akan membelinya? Ini diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan kekuatan dominasi dolar Amerika akan segera runtuh. Di sisi lain kekuatan ekonomi yang dibangun oleh Rusia dan China telah tumbuh dengan cepat setelah China melakukan mediasi antara Saudi dan Iran dan beberapa negara kawasan Teluk lainnya. Amerika selama ini telah menciptakan malapetaka bagi negara-negara dengan tujuan merebut pasar ekspor produk energi asal kawasan Teluk berupa minyak bumi, gas alam dan sumber mineral utama lainnya. Mulai saat ini secara dramatis ini akan beralih ke pasar di luar Amerika dengan pola kemitraan bisnis baru antara China, Rusia, Saudi dan beberapa negara yang tergabung dalam BRICS. Selama ini Amerika telah menggunakan kendali atas dolar untuk mempersenjatai kekuatan ekonominya dengan menerapkan sanksi atas China, Rusia, Iran dan lain-lain dengan menekan negara-negara ini untuk mematuhi tujuan utama kebijakan luar negeri Amerika. Sanksi ini juga menunjukkan betapa putus asanya Amerika mengalihkan ketergantungan atas Rusia dan China atas kebutuhan mineral dan produk manufaktur. Ayo kita saksikan bersama.